يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syamil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita akan membahas tentang fikih faraid. Apa itu faraid? Faraid dari kata faridah atau bentuk jamak dari faridah. Faridah itu artinya fardu. Fardu itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Itu namanya fardu. Salat fardu, salat yang sudah ditetapkan. Fardu identik dengan wajib. Fardu identik dengan wajib, ya. Karena kalau disebut 5 salat fardu, 5 salat wajib. Apa ketetapan yang ada di dalam faraid? Faraid adalah fikih terkait dengan pembagian harta warisan. Harta warisan orang yang sudah meninggal. Beda antara warisan, hibah dan wasiat. Beda antara hibah, wasiat dan warisan, ya. Kalau hibah itu pemberian saat hidup, itu namanya hibah. Hibah pemberian saat hidup, diserah terimakan saat hidup dari pemberi kepada penerima langsung, itu namanya hibah. Saya punya handphone, lalu saya kasih kepada orang lain, nih buat ente nih, ambil, ya, itu hibah namanya. Kalau hibah pindah kepemilikan langsung, tapi dengan syarat serah terima. Kalau belum diserah terimakan, maka belum sah hibahnya. Kalau saya bilang kepada seorang, ini handphone buat ente, ini handphone masih saya bawa, saya pulang, saya pergi gitu kan, enggak saya kasihkan, enggak saya serahkan barangnya, belum menjadi milik penerima. Karena ini hibah, hibah harus serah terima. Sudah di tangan pemilik penerimanya baru jadi milik. Tapi kalau belum di tangan pemilik penerimanya, maka belum menjadi milik dia. Jadi nggak bisa, Ustadz itu handphone punya saya, kan Ustadz udah hibahkan, belum saya kasih. Belum saya kasih. Itu terkait dengan hibah. Hibah pemberian saat hidup dan diserah terimakan, harus serah terima dulu. Kalau belum diserah terimakan maka tidak sah. Tidak sah, ya. Betapa banyak orang yang konsultasi ke saya, ya, mengatakan, Ustadz itu rumah bapak dulu bapak udah bilang buat saya, dihibahkan ke saya. Itu udah terima belum? Ya, terima apa Ustadz? Sertifikatnya diterima, kuncinya diterima. Oh belum Ustadz, sertifikat masih dipegang bapak sampai bapak meninggal. Iya, nggak sah, nggak jadi hibahnya berarti. Berarti nggak sah hibahnya. Kalau belum diterima, betapa banyak orang saat dia hidup dia tulis, ini rumah di Kuningan saya hadiahkan kepada si A, rumah di Pondok Cabe saya hadiahkan ke si A, saya hibahkan ke si fulan. Kalau belum dia serah terimakan, belum sah. Maksud serah terima adalah yang menghibahkan sudah tidak bisa lagi melakukan apapun terhadap harta yang dihibahkan. Kalau dia masih pegang sertifikat, besok dia bisa jual. Kalau dia masih pegang sertifikat dan kunci, besok juga bisa dia jual. Berarti dia belum hibahkan. Harus dia putus hak dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru itu selesai hibahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau saya hibahkan baju saya copot. Kalau saya hibahkan handphone saya serahkan. Kalau saya hibahkan rumah saya pindah. Ini sertifikat, ini kunci, aneh pindah. Itu baru hibah. Hibah harus serah terima saat hidup. Kalau belum diserah terimakan, maka tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama. Itu hibah. Hibah pemberian saat hidup, diserah terimakan saat hidup, kepada siapapun berapapun bebas. Kepada siapapun berapapun. Kepada siapapun, mau ke anak sendiri boleh, mau ke istri, mau ke suami, mau ke tetangga, mau ke teman, mau ke masjid, silakan. Ini tadi ada celengan masjid, itu hibah semua, itu hibah. Ustaz, apa beda infak dengan hibah? Hibah itu umum semua pemberian.
Semua pemberian itu namanya hibah, hadiah, infak, sedekah, itu hibah semua. Ya, wakaf juga termasuk kategori hibah juga, ya. Semua pemberian, yang penting serah terimakan. Kalau udah diserah terimakan, udah dimasukin ke celengan, punya masjid udah diterima oleh masjid, nggak bisa lagi ditarik gitu kan. Kepada siapapun berapapun, nggak dibatasin. Mau 1 M silakan, mau 1 triliun silakan. Bebas selama itu harta inti sendiri. Ustaz, kalau ada yang menghibahkan harta kepada orang lain, haruskah anaknya tahu? Tidak harus. Asalkan harta dia, bebas. Harta seorang bebas dia memberikan kepada siapapun berapapun. Ya. Ustaz, anaknya kan ahli waris. Ahli waris belum ada kalau orangnya masih hidup. Saya belum punya ahli waris, karena ahli waris kalau saya masih hidup. Kalau saya meninggal, baru ada ahli waris. Saat meninggal, baru ada ahli waris. Kalau orangnya masih hidup, belum ada ahli waris. Belum ada ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak mewarisi harta almarhum, karena almarhum sudah meninggal. Gitu kan? Jadi tidak ada satupun yang berhak menghalangin. Ya, si istri tidak boleh menghalangin suami, suami tidak boleh menghalangin istri, ya. Anak gak boleh menghalangin bapak, bapak gak boleh menghalangin anaknya. Bebas selama itu harta dia sendiri. Selama itu harta dia sendiri, hasil jerih payah dia sendiri dan milik dia. Hibah kepada siapapun, berapapun bebas. Berapapun. Ustaz, semua harta boleh? Boleh, asalkan dia masih punya harta untuk dia menunaikan kewajibannya. Suami masih punya harta untuk bisa menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, ya silakan. Lebihnya itu mau hibahkan bebas. Haknya ente itu, ya. Nah, itu hibah. Hibah pemberian saat hidup, diserah terimakan saat hidup kepada siapapun berapapun, bebas. Tidak ada yang berhak menghalangin selama itu untuk kebaikan, ya. Yang nggak boleh kita menghibahkan sesuatu untuk maksiat, itu yang nggak boleh. Adapun wasiat, kalau wasiat pemberian saat hidup ditunaikan setelah meninggal. Itu wasiat. Kalau saya meninggal nanti, itu, ya. Pemberiannya saat hidup, karena orang yang berwasiat harus saat hidup dia berwasiat. Yang akan dilaksanakan nanti setelah meninggal, kalau saya nanti meninggal. Kepada siapa? Selain ahli waris. Kalau ahli waris tidak berhak dapat wasiat. Ahli waris tidak berhak dapat wasiat. Kenapa? Karena pelaksananya setelah meninggal. Setelah meninggal, ahli waris sudah ada jatahnya. Ahli waris sudah ada jatahnya, nggak perlu lagi ditulis wasiat untuk mereka. Maksimal 1/3. Maksimal 1/3, kenapa? Karena ahli waris sudah ngantri juga habis meninggal. Setelah meninggal, ahli waris sudah ngantri. Jadi nggak boleh semuanya. Kalau semuanya ahli waris nanti gigit jari nanti, ya. Jadi pemberian saat hidup diserah terimakan nanti setelah meninggal kepada selain ahli waris. Jadi ahli waris nggak ada wasiat, nggak ada wasiat. Kepada selain ahli waris maksimal 1/3. Total wasiat maksimal 1/3, 2/3 untuk ahli waris nanti. Kenapa? Karena ditunaikan setelah meninggal. Setelah meninggal sudah ada ahli waris yang ngantri juga. Jadi kalau ada yang meninggal keluarga banyak, jangan dikirain mau lihat jenazah itu, bukan, ya. Ini rumah ini punya dia, ini punya almarhum, itu mobil punya almarhum, gitu kan. Jadi ya, udah ngantri juga. Jadi nggak boleh diwasiatkan semua, maksimal 1/3. Kenapa? Karena ahli waris sudah ngantri juga. Nggak boleh kita bikin mereka gigit jari. Itu wasiat. Pemberian saat hidup diserah terimakan setelah meninggal kepada selain ahli waris maksimal 1/3. Adapun warisan, warisan adalah harta Allah, bukan harta almarhum. Kalau warisan, harta Allah bukan harta almarhum. Ini salah pemahaman sebagian masyarakat, menganggap warisan harta almarhum. Lah, almarhum belum kering kuburannya, itu mau bagi hartanya. Bukan harta almarhum, itu harta Allah. Ini handphone punya Allah, dititipkan ke saya. Silakan gunakan saat saya hidup. Tapi kalau meninggal, kembalikan, kata Allah, karena itu punya aku yang nitip. Jadi harta warisan harta Allah Subhanahu wa taala. Yang dibagi oleh Allah, cuma Allah yang berhak membaginya. Makanya Allah tulis wasiat dalam Quran. Warisan diawali dengan kalimat wasiat. Yusikumullah, Allah berwasiat. Kenapa? Karena itu harta Allah. Bukan harta almarhum, tidak boleh kita otak-atik, itu harta yang dikembalikan kepada Allah karena hak guna sudah habis. Yang dititipin amanah sudah meninggal. Jadi nggak boleh yang ngotak-ngatik, kembalikan kepada Allah. Mana harta almarhum, kembalikan. Harta Allah yang cuman Allah yang berhak memberikan kepada ahli waris yang sudah Allah tuliskan wasiatnya di dalam Al-Quran. Allah sudah tuliskan wasiatnya di dalam Al-Quran.
Banyak sekali di masyarakat kadangkala, Ustadz gimana kalau kita nggak boleh, ente nggak boleh kesepakatan. Loh kenapa? Karena ini punya Allah, bukan punya ente, bukan punya almarhum. Almarhum sudah habis hak gunanya. Dia cuma punya hak menghibahkan saat hidup plus nulis wasiat maksimal 1/3. 2/3 kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tulis di dalam Al-Qur'an, yusikumullah, Allah berwasiat. Kapan warisan dibagi? Warisan dibagi saat pemiliknya sudah pasti meninggal dunia dan sudah dimakamkan dan sudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, baik itu kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada manusia, dan juga sudah ditunaikan wasiatnya kalau wasiat almarhum punya wasiat. Jadi kapan dibagi warisan? Saat yang pemiliknya sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan, sudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban kepada Allah, bayar zakat, ya, dan juga kewajiban kepada manusia kalau ada hutang, dan sudah ditunaikan wasiat kalau almarhum punya wasiat kepada selain ahli waris. Setelah itu langsung bagi. Ustadz, harus segera. Kalau nggak disegerakan kita baginya, nggak bisa kita manfaatkan. Karena punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak langsung dibagi, gimana ente mau pakainya? Kan bukan punya ente itu, bukan. Punya ente kan hanya sebagian kecil, gitu kan, yang Allah kasih. Jangan ente manfaatkan. Nggak bisa ente manfaatkan kecuali ahli waris ridho ente memanfaatkannya. Banyak kasus di masyarakat kadang-kala gitu kan, nggak langsung dibagi, dipakai oleh anak pertama, dipakai oleh anak kedua, dipakai oleh si fulan, dipakai oleh si fulan, yang lain nggak ridho. Yang lain nggak ridho, berhak dia mengatakan ente bayar uang sewa dong, ya kan ada jatah saya di situ, ya ente bayar uang sewa, jatah saya ada 1/3 misalnya gitu kan, ya kalau sewa rumah itu 10 juta per bulan, maka saya berhak 3 juta sekian per bulan, ente bayar gitu kan. Jadi itu hak ahli waris. Jadi nggak bisa dimanfaatkan kalau nggak langsung dibagi. Harus langsung dibagi supaya jelas berapa jatah masing-masing. Ustadz, apakah harus dijual? Tidak. Siapa yang bilang harus dijual? Tidak harus dijual, tapi harus diselesaikan. Harus diselesaikan, harus jelas berapa jatah masing-masing. Misalnya banyak kasus di masyarakat, gimana saya mau nulis? Ya, ini handphonenya apa? Mikrofonnya? Saya pakai yang mana? Pakai yang itu. Ini banyak kasus di masyarakat. Baru saja kemarin ada yang WA saya, Ustadz, ini ada orang tua kita udah meninggal, udah sekian tahun yang lalu, sekarang rumahnya mau dijual. Siapa yang bilang harus dijual dulu? Ya. Tapi yang jelas, kalau ada yang meninggal, kumpulkan ahli waris. Kumpulkan ahli waris. Ya. Siapa ahli waris? Ini syarat bagi warisan, harus ada mayit dulu. Kalau nggak ada mayit, nggak ada yang meninggal, nggak ada bagi-bagi warisan. Harus ada mayit dulu. Yang kita butuhkan adalah keluarga mayit. Yang kita butuhkan adalah keluarga mayit. Siapanya mayit? Mayit punya ayah, ibu, saudara, ya, baik laki ataupun perempuan, ya, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan. Inilah ahli waris. Ini ahli waris, ya. Ahli waris utama itu adalah yang Allah sebutkan sesuai urutan dalam Quran. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. Ini 6 ini ahli waris utama. Ini 6 ini ahli waris utama yang Allah sebutkan dalam Quran. Ini nomor 7 baru Allah sebutkan. Jadi ahli waris yang utama itu anak laki-laki sesuai urutan dalam Quran. Yang Allah urutkan berarti dia dapatnya lebih banyak. Anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri. Suami atau istri. Kalau ayah tidak ada, saat ayah tidak ada, anak laki-laki tidak ada, maka saudara masuk. Nomor 7. Nomor 7 masuk menggantikan posisi mereka berdua. Saudara masuk sebagai ahli waris.
Jadi ahli waris nggak harus istri dan anak saja, nggak harus suami dan anak saja, tapi orang tuanya juga. Banyak sekali kasus di masyarakat nggak jelas mana harta suami, mana harta istri. Banyak sekali di masyarakat nggak jelas mana harta suami, mana harta istri. Dalam Islam, saya bicara hukum Islam, saya nggak bicara hukum manusia. Dalam Islam, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Lah Ustadz, yang mana harta suami, yang mana harta istri? Harta suami adalah yang dia dapatkan dari jerih payah kerjanya, ya, dari bisnis dia, dari kerja dia, gitu kan. Harta istri yang dia dapatkan dari jerih payah dia, dari kerjanya, dari bisnisnya dan lain-lain, dan dari warisan keluarganya masing-masing, dan dari pemberian orang lain, ya, secara sukarela kepada mereka. Jadi harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Ustadz, ini rumah punya siapa? Yang beli siapa? Yang beli suami, Ustadz. Kan suami yang kerja, berarti punya suami. Tapi kan saya nggak kerja. Kamu berhak dapat nafkah dari suami. Nafkah itu apa? Nafkah itu dipenuhi kebutuhannya. Mau makan tinggal minta, mau ongkos tinggal minta, mau berobat tinggal minta, gitu kan? Itu haknya istri dari suami. Hak istri dari suami adalah dapat nafkah, bukan memiliki harta suami, bukan. Ini yang banyak salah sebagian masyarakat menganggap bahwa istri berhak memiliki harta suami. Tidak. Istri berhak nafkah. Apa itu nafkah? Dipenuhi kebutuhannya. Sama dengan anak berhak dipenuhi kebutuhan oleh ayahnya. Mau makan tinggal makan, ya. Mau SPP tinggal minta sama bapak, ya. Mau transport tinggal minta sama bapak, gitu kan. Mau beli baju tinggal minta sama bapak. Itu namanya nafkah. Nafkah itu adalah dipenuhi kebutuhan, bukan memiliki. Anak tidak memiliki harta bapak, istri tidak memiliki harta suami, dan suami tidak memiliki harta istri. Jadi harus jelas mana harta bapak, mana harta ibu, mana harta suami, mana harta istri. Kenapa? Karena kalau dia meninggal, kalau ada yang meninggal, ini bapak dan ibunya ahli waris. Banyak kasus di masyarakat, misalnya suami meninggal nggak langsung dibagi, padahal dia punya orang tua. Loh, kok jatah orang tuanya kemana, gitu kan? Lalu setelah istri meninggal, baru mau bagi. Baru nanya ke saya, Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Sekarang ahli warisnya siapa? Ini harta siapa dulu, saya bilang. Harta bapak atau harta ibu, gitu kan? Kalau harta bapak nggak lari ke keluarga ibu. Kalau harta ibu nggak lari ke keluarga bapak. Karena keluarga mereka dapat warisan. Ini ayah, ibu, ahli waris utama, dan saudara juga. Jadi kalau harta bapak tidak lari ke keluarga ibu, kalau harta ibu tidak lari ke keluarga bapak. Jadi harus jelas mana harta bapak, mana harta ibu. Bukan hitung-hitungan, bukan. Ibu berhak menggunakan mobil bapak, ibu berhak tinggal di rumah bapak, ibu berhak untuk makan dari uang bapak, ibu berhak untuk dapat pakaian dari uang bapak, tapi tidak memiliki harta bapak. Ya, kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, ya, ibu saya sudah meninggal, kita sekarang mau bagi warisan, rumah mau dijual. Itu rumah siapa? Rumah bapak almarhum atau rumah ibu? Harus jelas. Kalau rumah bapak, lah keluarga bapak dulu mana jatah warisannya? Kan ada ayah, ada ibu. Bisa jadi kan ada orang masih punya bapak, ya, gitu kan, masih punya ibu, ya. Kalau dia nggak punya bapak, nggak punya anak laki-laki, lah saudaranya ahli waris. Jatah saudaranya mana? Ada kasus di Pancoran. Ada seorang suami meninggal. Itu warisan tidak langsung dibagi. Lalu istrinya, dia punya anak 2 perempuan dan punya istri. Orang tuanya sudah nggak ada. Harusnya saudaranya ada ahli waris. Kenapa? Bapaknya udah nggak ada, anak laki-laki nggak ada. Dia cuma punya 2 anak perempuan. Tapi ini si ibu atau si istri nikah lagi dan bawa suami yang baru beserta anak suami yang baru ke rumah itu. Ini namanya makan harta anak yatim namanya. Kenapa? Ahli warisnya ada anak yatim di situ. 2 orang anak almarhum itu anak yatim. Sudah makan harta anak yatim tanpa dia sadari. 1 ayat sebelum ayat warisan, Allah ancam mereka yang makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim, kata Allah, sama saja dia masukkan api ke dalam perutnya, di hari kiamat akan dibakar di neraka sa'ir. Itu 1 ayat sebelum ayat warisan. Allah turunkan hukum warisan. Kenapa? Karena banyak anak yatim yang tidak diberikan jatah warisannya. Kalau dibagi warisan tadi,
Itu tadi ada seorang istri, 2 anak perempuan, dan ada saudara almarhum. Berapa jatah istrinya? 1/8. Berarti 7/8 bukan haknya istri. Dia masukkan suami yang baru ke rumah tersebut, berhak ahli waris yang lain menuntut 7/8, tolong bayar uang sewanya. Kalau uang sewanya 800.000, 700 ente bayar. Ya, kalau sewanya 8 juta setahun, begitu kan? 7 juta ente bayar. Kenapa? Jatah istri cuma 1/8 di situ. Cuma 1/8. Itu makanya warisan harus segera dibagi. Kalau nggak langsung dibagi, kita akan memakan harta orang lain secara tidak sah. Memakan harta orang lain secara tidak sah itu konsekuensi kalau nggak langsung dibagi warisannya. Ente tidak berhak terhadap keseluruhan, ente cuma berhak dapat sebagian. Lebihnya ente minta ridho sama yang lainnya. Dan 2/3 dari warisan almarhum tadi, karena ada 2 anak perempuan dapat 2/3. 2/3 adalah harta anak yatim. Harta anak yatim, ya. Itulah anak yatim dalam Quran, anak yatim yang dizolimi karena tidak diberikan jatah warisannya. Itulah anak yatim dalam Quran. Orang seringkali kalau konotasi anak yatim di panti asuhan, bukan. Di keluarga inti, banyak anak yatim yang tidak diberikan jatah warisannya. Anak yatim siapa? Yang wafat ayahnya, yang wafat ibunya, itu kan anak yatim namanya. Jatah warisan mereka jangan dimakan, ya. Ente sisihkan, kata Allah, wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Ya, ente jaga, jangan difoya-foyakan, kata Allah. Jangan sampai habis sebelum mereka besar. Warisan tadi jangan sampai habis sebelum mereka besar. Ya. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekatin harta anak yatim, harta warisan itu jangan didekatin. Didekatin apa? Ente pakai, ente gunakan, ente jual, nggak boleh. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Kalau ente jual, jual dengan harga yang mahal. Kalau ente investasikan, investasi yang menguntungkan. Ya, kalau ente mau pakai buat anak yatim tadi, pakai semanfaat mungkin, semaksimal mungkin, sebaik mungkin, seminimalis mungkin. Jangan sampai mereka nanti besar jatahnya sudah habis. Jadi itu terkait dengan anak yatim dalam Quran. Ya, kita sering kalau anak yatim langsung konotasinya di panti asuhan, tapi anak yatim di keluarga ente yang tidak diberikan jatah warisannya, itulah anak yatim dalam Quran. Jadi ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan, ayah ibu. Setelah kita kumpulkan ahli waris, setelah dikumpulkan ahli waris, kita lihat siapa ahli warisnya. Sekarang waktunya menginventarisir warisan. Warisannya apa saja? Ya, rumah, mobil, perusahaan, emas, deposito, misalnya gitu kan. Ayo ahli waris semua, silakan di Ustadz, panci-panci, kulkas-kulkas gimana? Ayo ahli waris yang menentukan. Mau dihitung atau enggak? Ahli waris yang menentukan. Semua ahli waris yang menentukan. Oh enggak, kulkas dihitung juga. Ya, aneh butuh kulkas gitu kan, ya. Mau dihitung, mau yang enggak mau dihitung ya silakan nanti bagi-bagikan, ya. Dikumpulkan deposito, rumah, mobil, ya. Sekarang setelah kita tahu semua, ya, setelah ahli waris semua tahu, sekarang yang sudah ada nilainya kita tentukan nilainya. Ini deposito taruhlah 1 M, gitu kan. Emas nilainya 1 M. Kemudian perusahaan, perusahaan kan ada nilainya juga, ya. Ada nilai asetnya, ya, omsetnya dan semuanya bisa dinilai. Berapa nilainya? Taruhlah nilainya 2 M, gitu kan, ya. Mobil, ya, mobil Alphard 1 M, ya. Rumah, ya, rumah 5 M di Sudirman ini, ya. Sudirman 5 M kecil, ya. Ditotalkan semua sekarang, ya. Sekarang ditotalkan semua 10 M. 10 M ini dibagi, ya. Dibagi kepada ahli waris. Sekarang kita masuk kepada penghitungan, ya, berapa jatah masing-masing, gitu kan. Taruhlah dia meninggalkan seorang istri, ya, 2 anak perempuan seperti tadi, 2 anak perempuan, saudara, anak laki-laki nggak ada, anak laki-laki nggak ada, ayah nggak ada, maka saudara masuk, ya. Saudara ada berapa orang, gitu kan, ya. Taruhlah 3 saudara laki-laki, saudara perempuan. Dibagi ini 2/3, 2 anak perempuan 2/3. Ini sisanya, ya. Berapa angka pembaginya? 24. 8 kali 3, 24.
24 dibagi 8 3 ya. 2/3 dari 4. 2024 adalah 16. 19 sisanya adalah 5. Ini laki-laki 3 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, ini 5 nggak bisa dibagi 8. Karena 5 nggak bisa dibagi 8, maka ini dikali 8 ya. Dikali 8, nanti semuanya dikali 8 ya. Ini dikali 8, ini di sini dikali 6 dikali 2 ya. Akan ketemulah angkanya masing-masing. Ya, kalau 24 dikali 8 berapa, Pak? 190. Nah, benar nggak, Pak? Benar nggak, Pak? Hah? Atau salah? 48 ya, 194 ya. 194. Benar nggak, Pak? Ya. Taruhlah seperti itu. Taruhlah ya. Benar atau salah nanti kita cek dengan apa kalkulator ya. 194. Berapa hartanya ini dibagi 194? Dibagi 194. Ini ketemu 24. Yang ini maaf salah ini ya. Salah, ini bukan dikali 8 ya. Ini 3 dikali 1 ya. Ini dikali 2 ya. Jadi akan ketemu nanti 98 ya, 54 benar-benar. Ini ya dikali 4 ya. Dikali 8, ini dikali 8 juga ya. Dikali 8. Jadi akan ketemu angka 194. Berapa harta warisannya? Ini 10 miliar dibagi 194. Dibagi 194, jatah istri adalah 24 dari 194 tadi. Jadi cara baginya seperti itu ya. Ini dapat 24, ini 16 dikali 8 160 128 ya. Ini sama dengan enggak banyak dapat saudara juga, Pak. Ya, ketimbang kita makan ya. Allah membagi, subhanallah. Coba kita perhatikan nanti ya. Kita perhatikan. Di sini akan dapat angkanya 30. Di sini akan dapat angkanya 10 ya. Yang paling banyak berapa? Anak 128. Anak yang paling banyak ya. Yang nomor 2 adalah istri ya. Yang nomor 2 adalah istri. Kalau ini kan dibagi 3. Nomor 2 adalah istri. Nomor 3 saudara laki-laki. Nomor 4 saudara perempuan. Jadi subhanallah, ini Allah yang bagi dalam Quran. Semuanya ayatnya ada dalam Quran ya. Ini Allah yang bagi dalam Quran. Yang paling banyak siapa? Anak. Nomor 2 istri. Nomor 3 adalah saudara laki-laki. Nomor 4 saudara perempuan ya. Kenapa saudara laki-laki dikasih? Kenapa saudara laki-laki dikasih dan banyak dapatnya? 30 dibagi 3 berarti 10 per masing-masing. 10 dari 194. Karena saudara laki-laki, mereka yang bertanggung jawab terhadap 2 anak perempuan ini, bukan ibunya. Bukan ibunya. Mereka yang bertanggung jawab penuh menggantikan posisi bapaknya. Mereka yang bertanggung jawab penuh menggantikan posisi bapaknya. Jadi mereka lah yang wajib menggantikan posisi si bapak ya. Kalau saya rubah angkanya supaya nggak terlalu pecah ya. Karena di sini 5, saya jadikan 5 aja ya. Saya jadikan 5, jadi nggak berubah-berubah. 24 ya. Saya jadikan 5, ini jadinya 2, Pak. Ya. 2 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan jadinya 5 benar ya. Jadi 5 kan 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 5 ya. Jadi berapa ahli warisan dibagi 24? Untuk istri 3 dari 24, untuk anak perempuan 16 dari 24 dibagi 2 ya, masing-masing 8. Dan untuk saudara laki-laki dapatnya adalah masing-masing 2 dikali 2 4 ya, ini adalah dapatnya 1 ya. Jadi itu cara baginya. Nah ini warisan. Rukun warisan sebelum saya tutup ya. Rukun warisan tidak akan dibagi kecuali pertama, pemiliknya sudah meninggal. Kalau pemiliknya belum meninggal, maka tidak ada bagi-bagi warisan. Sering ada yang nanya, Ustadz, saya mau bagi warisan ayah saya. Ayahnya udah meninggal, udah di rumah sakit. Enggak boleh dibagi ya. Siapa tahu besok dia sembuh ya. Lu mana rumah saya udah dibagi-bagi ya. Marah dia ya. Itu rumah bapak bukan rumah ente ya. Bukan rumah ente. Jadi yang pemiliknya sudah meninggal. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Kalau yang sudah meninggal tidak dihitung. Yang sudah meninggal tidak dihitung ya. Masih hidup karena yang berhak dapat amanah titipan dari Allah cuma yang hidup.
Ustadz, ada yang meninggalkan anak 3, 1 sudah meninggal duluan, maka cuma ada 2 anaknya berarti. Cuman ada, tapi ini yang meninggal Ustadz punya anak juga. Kita lihat ya, punya anak juga ya. Jadi misalnya ini mayit yang mau dibagi warisan yang selalu ditulis mayit. Selalu ditulis mayit karena kita tidak butuh siapa dia, gitu kan. Yang kita butuhkan siapa yang hidup. Itu bagi warisan. Mayit dia punya anak taruhlah 3 ya. Laki, laki, laki. Ini sudah meninggal. Walaupun yang meninggal ini masih punya anak atau cucu di sini jadinya ya, statusnya cucu, tidak berhak dapat warisan. Kenapa? Karena anak yang tersisa laki-laki semua. Selama anak yang tersisa laki-laki, ada laki-laki walaupun 1, maka cucu sama sekali bukan ahli waris. Loh kenapa? Karena anak laki-laki menggantikan posisi almarhum dari saudaranya laki-laki. Jadi ini anak tanggungan mereka berdua. Ini yang banyak sekali di masyarakat yang nggak tahu. Loh kenapa cucu nggak dapat dalam Islam? Dalam Islam, hukum Islam, saya bicara hukum Islam. Kalau kita ke pengadilan, dapat lah. Di pengadilan dapat, karena tidak semuanya murni hukum Islam. Ya, kalau ke pengadilan dapat. Ustaz, kalau saya ke pengadilan aja gimana Ustaz? Berarti tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah tidak. Ya, selama ada anak laki-laki, cucu nggak dapat. Kenapa? Karena anak laki-laki yang menggantikan posisi almarhum dari saudara mereka. Saya punya saudara laki-laki yang sudah meninggal, anaknya tanggungan saya harusnya. Bukan tanggungan ibunya, bukan. Ibunya tidak ada kewajiban menafkahi anaknya. Yang wajib menafkahi anaknya adalah bapaknya. Bapaknya. Bapak, ibu yang pontang-panting, Mbak. Nah, keluarga ibu berdosa mereka. Mereka sudah tidak melaksanakan kewajiban. Karena yang menggantikan posisi bapak adalah keluarga bapak. Coba ini tadi anak perempuan 2 tadi. Siapa yang menikahkan, Mbak? Saudara bapaknya, bukan saudara ibunya. Ibunya pun nggak berhak untuk menikahkan. Yang berhak adalah saudara bapak, karena saudara bapak menggantikan posisi bapak. Menggantikan di sini bukan hanya menggantikan tentang hak menikahkan, tapi menggantikan kewajiban menafkahi. Jadi kalau ada yang menelantarkan keponakan, dosa hukumnya. Saya punya saudara laki-laki saya punya anak tanggungan saya. Dia mau nikah, ngomongnya sama saya. Gak usah ngomong sama ibu ente. Loh kenapa? Kewajiban saya, karena saya yang menikahkan. Wali, orang yang punya kewajiban menafkahi. Bukan hanya sekedar menikahkan. Banyak orang pahamnya, kalau dia mau nikah, aneh yang nikahkan. Ente nafkahin enggak? Ya, akad nikah itu aku nikahkan engkau dengan anakku, itu maknanya apa? Aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu. Itu akad nikah. Lah ente enggak pernah bertanggung jawab gimana? Ente mau serahkan. Jadi itu namanya wali. Makanya wali itu adalah haknya bapak dan keluarga bapak, bukan keluarga ibu. Karena ibu tidak ada kewajiban kepada anaknya. Ibu tidak ada kewajiban sama sekali kepada anaknya, termasuk menyusui. Lah Ustaz, benar enggak? Termasuk menyusui bukan kewajiban ibu. Cuman kalau ibu masih istri bapaknya, taat sama bapaknya, ya. Mah, susuin anak, wajib susuin karena wajib taat. Tapi kalau sudah bercerai dengan suaminya, ya, mohon maaf, ini anak, tolong carikan perempuan yang lain mau nyusuinya, aneh mau nikah lagi, enggak dosa. Karena dia cuma kewajibannya kepada suaminya, bukan kepada anaknya, bukan. Perempuan dalam Islam, saya bicara hukum Islam, tidak ada kewajiban kepada anaknya, sama sekali. Tapi saat dia masih jadi istri bapaknya, dia wajib taat sama bapaknya. Mah, tolong jagain anaknya, nanti anterin ke sekolah, nanti bikinkan makanan gitu kan ya. Lalu besok suaminya datang, "Mah, ini anak saya juga, Mah," gitu kan ya. Tolong disusuin, tolong diapain gitu kan ya. Loh, bukan anak yang lahir, tapi anak saya. Anak saya wajib taat sama suami gitu kan. Anak saya gitu kan ya. Jadi kewajiban istri taat sama suami, bukan kewajibannya ngurusin anak, bukan. Tapi ngurusin anak bagian dari taat kepada suami. Tapi saat suaminya udah meninggal, dia bisa nikah lagi, ya. Lu siapa ngurusin anaknya? Keluarga bapak. Gantikan posisi bapak. Nafkahin, urusin sampai dia besar. Di hari kiamat nanti perempuan gak pernah ditanya tentang anaknya. Yang ditanya tentang anak adalah bapak-bapak, ya. Jadi cucu nggak dapat kalau dia masih punya anak laki-laki, ya. Karena waktu saya cukupkan, ya. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita sambung lagi, ya.
hukum waris faraid itu luas sebenarnya ya. Saya ngajar 4 semester. Nah, ini baru pembuka ini ya. Allah Subhanahu wa taala awal dari ayat warisan berfirman yusikumullah, Allah berwasiat. Kenapa Allah berwasiat? Karena itu harta Allah, bukan harta almarhum. Itu jangan pegang kalau Allah nggak ngasih. Jadi harus tahu Allah ngasih inti berapa, gitu kan? Jangan diambil sama sekali. Satu-satunya hukum yang paling detail dalam Quran adalah warisan. Tidak ada hukum yang lebih detail daripada warisan. Ya. Ya, kenapa? Karena orang banyak berebut. Ya, berebut padahal itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang, oke. Oke. Karena dia orang pemerintah juga yang namanya ambil itu atau tahunan jadi hak negara. Jadi dituntut nggak boleh diambil apa ahli waris. Itu harus itu ada aturan itu. Jadi pas ahli waris itu keluarga itu nomor 6 dari kewajiban pajak tak apalah. Jadi ada orang-orang seperti itu yang dia saya sistemnya punya utang itu perlu bisa lari ke situ bang. Jadi belum itu dia. Kan jatuhnya ini bisa menjelaskan. Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua. Itu kan ahli waris itu kan. Jadi kalau dia tinggal itu kan uang santunan. Asuransi. Oke. Ya, itu langsung dituntut ke satu orang kan. Oke. Nah itu hak itu langsung sesuai pembagian yang di awal dia itu. Saya kasih ke si A, B, C gitu kan. Atau berakumulasi pada yang tadi kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang penting sekali, bagaimana terkait dengan hutang? Tadi sudah saya sebutkan, tidak ada bagi-bagi warisan kecuali setelah yang punya meninggal dan ditunaikan semua kewajibannya. Termasuk kewajiban adalah hutang. Jadi dibayarkan hutang dulu. Hutang ada dua, ada hutang sama Allah, ada hutang sama manusia. Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Kalau almarhum belum bayar zakat, bayarkan zakatnya dulu. Kalau almarhum belum bayar kafarah, ya, bayarkan kafarahnya dulu. Kalau almarhum belum bayar fidyah, bayarkan fidyahnya dulu. Itu kewajiban sama Allah. Kewajiban sama manusia, hutang-hutang termasuk pajak juga. Kalau pemerintah mau nuntut pajak, silakan ambil, gitu kan? Ya, kalau seandainya ada yang Ustaz, ada orang datang tiba-tiba mengatakan Bapak itu punya hutang sama aneh, gitu kan ya? Buktinya mana? Aduh, dulu kita hutang berhutang nggak pakai surat-surat. Jadi gimana Ustaz? Serahkan sama ahli waris. Percaya? Laksanakan. Nggak percaya, terserah kalian. Tapi kalau kalian nggak percaya, ternyata Bapak itu punya utang, tanggung di akhirat nanti dia. Jadi silakan pilih antara dua. Mau percaya, lunasin. Enggak percaya, nggak usah dilunasin. Tapi ada resiko, Bapak itu akan dituntut di hari kiamat nanti. Kenapa? Belum bayar hutang. Jadi kalau mau bebasin ya udah, percaya aja dah, ya. Kalau bisa dipercaya, gitu kan ya. Jadi hutang-hutang dipotong, semua dipotong, ya. Ternyata hutangnya lebih banyak dari harta yang dia tinggalkan. Habis semua. Untuk bayar hutang termasuk ini aset-aset tadi, Pak, ya. Jadi untuk bayar hutang termasuk aset-aset tadi. Kalau ada yang bilang, "Oh, Bapak ente punya hutang 5M." Dah, ini nih. Rumah ini ambil aja dah. Ini sertifikatnya buat itu dah, ya. Kita nanti tanda tangan gitu kan, selesai. Ya, datang lagi orang. "Oh, itu perusahaan punya saya." gitu kan, ya. Oh, udah perusahaannya ambil lah, ya. Jadi ya, tahu-tahu ternyata setelah dibayarkan hutang-hutang habis. Bahkan hutangnya lebih banyak daripada aset yang dia tinggalkan. Apa hukumnya? Sisanya tunggu ada yang sukarela mau lunasi. Tunggu ada yang sukarela. Tidak boleh kita maksa siapapun. Kenapa? Bukan. Kalau anak mau nyelamatin baru, ya. Terkait dengan hutang tidak ditanggung siapapun. Karena hutang adalah dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau anak mau nyelamatin orang tua, mungkin anak punya dosa sama orang tua, Allah maafkan gara-gara itu. Tapi tidak bisa dibebankan.
Tidak bisa kita misalnya, Mas, bapak ente kan punya hutang dulu, ya sama aneh, ente wajib, nggak boleh ente maksa orang. Yang berhutang bukan dia, bapaknya. Tidak ada hak siapapun nagih hutang ayah saya ke saya kecuali saya pernah komitmen mau bayarin. Pak Ustadz, bapaknya mau hutang misalnya. Berapa? 10 juta. Ya udah utangin aja. Tapi kalau nggak bisa bayar gimana? Atau keburu meninggal gimana? Aneh yang bayarin. Baru. Itu namanya komitmen mau bayarin. Baru. Tidak boleh kita bebankan kepada seorang sesuatu yang dia nggak tahu sama sekali. Ya, kalau boleh dibebankan, saya nggak aman di sini, Pak. Tahu-tahu tiba-tiba, Pak, bapaknya Ustadz ngutang. Wah, saya nggak aman di sini, Pak. Ya. Jadi nggak, dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau ada yang mau nyelamatin, yang mau membayarkan, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah pahalanya besar. Pahalanya besar, ya. Tapi wajib tidak. Wajib tidak, karena ini menyelamatkan dari azab neraka. Menyelamatkan azab neraka? Tidak, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang mana tidak ada manfaat sama sekali harta dan anak, ya. Di hari kiamat masing-masing, enggak ada kewajiban kita nyelamatin orang tua. Gitu kan? Tapi kalau mau nyelamatin silakan. Yang mau nyelamatin silakan, insyaallah pahalanya besar. Tapi disebut wajib tidak. Enggak boleh kita mewajibkan kepada seorang sesuatu yang bukan kewajiban dia. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi kalau hutangnya banyak, lunasin dulu dari harta tadi. Yang tadi saya sudah sebutkan, ada pemiliknya sudah meninggal dan sudah ditunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah maupun kepada manusia termasuk hutang, juga kepada negara kalau negara mau mengutin pajaknya, ya. Wah, ini almarhum sudah ngutang pajak 5 tahun, ya silakan, ya. Silakan kalau ada buktinya. Bagaimana dengan asuransi? Asuransi meninggal gitu kan. Jadi kalau ada orang meninggal, ada asuransinya uang 150 juta misalnya. Dan sudah dituliskan itu ahli warisnya si fulan. Si fulan itu siapa? Kalau si fulan ahli waris tidak berlaku. Kalau si fulan itu ahli waris tidak berlaku. Kan definisi wasiat siapa apa tadi? Pemberian saat hidup dilaksanakan nanti setelah meninggal kepada selain ahli waris. Kalau di ahli waris tidak berlaku. Jadi kalau disebut di situ anak pertama, mau anak kedua, mau anak ketiga, mau istrinya, tidak berlaku. Jadi warisan. Jadi warisan. Kenapa? Karena ahli waris tidak berhak dapat wasiat. Ya. Karena wasiat, definisi wasiat apa? Pemberian saat hidup. Dia cantumkan nama si fulan tadi itu di saat hidup. Tapi nanti kalau saya sudah meninggal, kalau ada kata nanti kalau saya sudah meninggal, itu wasiat berarti. Kalau wasiat kepada selain ahli waris, maksimal 1/3. Jadi kalau si fulan tadi yang dia sebut bukan ahli waris, ditunaikan. Tapi maksimal 1/3. Dilihat nilai asuransinya tadi taruhlah 150 juta, ternyata total asetnya adalah 500 juta. Diberikan. Ya, diberikan. Tapi kalau ahli waris tidak, ya. Jadi walaupun dia cantumkan nama istri tidak, karena istri ada jatah warisannya. Kalau dia cantumkan anak pertama tidak, karena wasiat hanya berlaku untuk selain ahli waris. Wallahu taala, ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya orang tua sesuatu sudah meninggal, tapi kebetulan ada salah satu ahli waris yang nggak mau membicarakan masalah waris dan kebetulan ahli waris itu memang faktor ekonomi bagus seperti itu. Jadi baiknya seperti apa ya? Oke. Terima kasih. Jadi yang saya pahamin, ada yang meninggal, lalu salah satu ahli waris tidak mau bagi-bagi warisan. Ya, tidak mau mendengarkan. Oke. Tidak mau mendengarkan. Oke.
Tidak boleh kita nggak mau membicarakan. Allah sudah bicarakan 14 abad yang lalu. Allah sudah tulis wasiat. Allah tulis wasiat. Yusikumullah, Allah berwasiat. Kita kalau nulis wasiat lalu diabaikan, marah nggak kita? Marah. Penutup ayat warisan ancaman. Penutup ayat warisan itu ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 14 bunyinya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk neraka pasti kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia berhak azab yang menghinakan. Itu penutup ayat warisan. Setelah Allah tulis wasiat, penutupnya adalah siapa yang melanggar, kata Allah, siapa yang melampaui batasan yang sudah aku tetapkan, pasti masuk neraka kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan. Ini sampaikan kepada mereka yang enggak mau bagi warisan. Ya, karena itu harta Allah. Punya Allah, bukan punya almarhum. Almarhum cuma dapat titipan. Kalau saya nitip sesuatu sama seorang dan dia meninggal, siapa yang berhak ngambilnya? Nah, saya yang nitip. Jadi handphone saya ini titipan Allah, kalau saya meninggal yang berhak ngambilnya cuma Allah. Dan yang berhak ngambilnya dari Allah cuma yang dikasih sama Allah. Nggak boleh siapapun. Maka nggak bisa dimanfaatkan kalau belum dibagi, kalau belum jelas ini punya siapa, gitu kan? Jadi harus segera dibagi, walaupun tidak harus langsung dijual, ya. Setelah dibagi-bagi, gitu kan ya. Kata anak, kan anak dapatnya banyak nih. 16 dari 24 artinya 2/3. Ya, 2/3 dari 10 juta, ya bisa sampai 6 jutaan lebih. Ya udahlah, kita ngambil rumah plus mobil, ya selesai. Ya, udahlah 5 plus mobil. 6 juta sekian Ustaz. Ya, sekiannya itu nanti kita tunggu yang lain bisa mencairkan, gitu kan? Jadi nggak langsung dibagi, ya, nggak langsung dijual, tapi langsung segera diselesaikan. Kalau selesai lebih baik daripada tidak diselesaikan. Nggak harus dijual, tapi seperti ini, ya. Jadi kalau warisannya itu adalah 10 miliar, 10 miliar dibagi 24, ya jatah istri adalah 1/8-nya, jatah anak perempuan 2/3-nya, dan sisanya adalah buat saudara, langsung diambil, gitu kan ya. Dah kata anak perempuan, ya ini 5 ditambah 1 berarti 6 miliar, 6 miliar berarti lebih dari 23, ya udah kita ambil ini, tinggal sisanya nanti kita nunggu siapa yang bisa mencairkan ini, ambil dari deposito sedikit, selesai 2/3, ya. Kata istri, ya dapatnya 1/8, ya 1/8 dari 10 juta berapa? 1 M sekian, ya udah deh ini 1 M, ya. Atau ambil emas plus ngambil sisanya dari 1 M. Karena 1 M deposito kan uang. Jadi ya bisa selesai tanpa harus dijual-jual. Tanpa harus dijual-jual. Jadi harus segera dibagi. Jadi kalau ada yang nggak mau bagi warisan, dia sudah melanggar wasiat Allah, diancam dengan neraka, kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan, kata Allah. Ini yang sering kali di masyarakat, bukan hanya keluarga kita, ya. Semua, ya, itu orang kalau bicara warisan seperti bicara sesuatu yang tabu, padahal itu harus segera dibagi. Kalau tidak, gimana memanfaatkannya? Karena yang berhak bukan satu orang, tapi banyak orang yang berhak. Jangan sampai mereka gak ridho. 1 jengkal saja kita ambil dari harta orang lain, Allah akan timpakan 7 lapis bumi kepadanya di hari kiamat, di hari kiamat nanti. Man akhadha shibran minal ardi, siapa yang ambil 1 jengkal dari tanah, tawwaqallahu alaihi sab'a aradin yaumal qiyamah. Allah akan timpakan kepadanya 7 lapis bumi. Itu 1 jengkal, apalagi 1 hektar, apalagi 1 rumah, gitu kan? Ya, tambah berat hukumannya. Oke, cukup atau mau bertanya lagi? 1 lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum dibagi warisan, ada ahli waris yang meninggal. Maka jatah yang meninggal diturunkan kepada ahli warisnya.
diturunkan kepada ahli warisnya, istrinya, anaknya, saudaranya, gitu kan, akan ribet lagi cara baginya, bercabang itu, ya, akan ribet lagi. Jadi maksimal kita bagi warisan sebelum ada ahli waris yang meninggal. Karena kalau sudah ada yang meninggal nanti akan ribet bercabang baginya, bercabang lagi. Kenapa? Karena yang meninggal ini yang tadinya dia berhak, tapi karena dia belum dapat maka harus diturunkan. Tapi di saat dia hidup dia nggak sempat menikmati, padahal dia punya hak untuk menikmati. Siapa yang nggak mau bagi warisan, dia sudah menghalangin orang menikmati harta yang Allah kasih sama dia. Berdosa hukumnya, ya. Jadi berdosa. Kalau ada yang seperti tadi gitu kan, pokoknya nggak ada bagi-bagi warisan, itu sudah menghalangin orang menikmati harta yang Allah kasih sama dia. Ya, ini handphone saya kalau ada yang nyembunyiin, dosa hukumnya, gitu kan, ya. Jadi nggak bagi warisan ya sama aja dengan itu. Dia sudah menahan harta yang harusnya dinikmatin oleh yang berhak. Jadi itu dosanya berat. Makanya wajar kalau Allah mengatakan walahu azab, dia berhak azab yang menghinakan. Kenapa? Dia sudah menghalangin orang mendapatkan jatahnya. Ya, dia sudah menggunakan harta Allah tanpa izin. Dia sudah tidak melaksanakan wasiat Allah. Ya, dia sudah melanggar ketentuan Allah, ya. Jadi dan tidak boleh kita sama sekali. Nah, ini masyarakat mengatakan hukum waris Islam tidak adil. Kalau ada yang mengatakan hukum waris Islam tidak adil, bisa murtad. Kenapa? Dia berarti mengatakan Allah tidak adil. Ya. Jadi kalau mengatakan hukum waris Islam tidak adil, maka dia sudah murtad. Murtad, ya. Sifat Allah adil, enggak boleh kita ingkari. Satu sifat kita ingkari, maka kita tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan hukum warisan. Jadi kalau ada yang meninggal dari ahli waris, ya, maka diturunkan kepada ahli waris almarhum yang meninggal tadi itu. Tapi usahakan jangan sampai ada yang meninggal dulu, udah segera dibagikan. Karena kalau ada yang meninggal sebelum dibagikan, itu berpotensi nanti berpotensi bercabang bagi warisannya, ya, bercabang, ya. Demikian. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Sebenarnya masih banyak lagi belum saya tentukan jatah masing-masing. Anak sekian berhaknya, anak perempuan sekian berhaknya, saudara, kemudian ibu, ayah, kakek, nenek pun berhak juga. Ya, kakek nenek akan jadi ahli waris kalau ayah ibu nggak ada. Jadi bercabang itu, ya. Paman juga masuk ahli waris juga. Jadi kalau ayah nggak ada, anak laki-laki nggak ada, saudara masuk. Saudara nggak ada, keponakan masuk. Keponakan nggak ada, paman masuk. Paman nggak ada, sepupu masuk. Jadi bisa jadi sampai orang yang sangat jauh bisa masuk. Kalau memang yang terdekat tidak ada. Harus ada laki-laki. Dalam warisan Islam, harus ada laki-laki. Kenapa harus ada laki-laki? Karena yang perempuan yang bertanggung jawab adalah laki-laki. Jadi sekaligus bagi warisan, sekaligus mencarikan wali dari perempuan yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya, wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar adalah dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya menampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.